Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlussunnah wal Jamaah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Nur Fitri Hadi MA Hafizahullah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu sendal Rasulullah dan cara memakainya. Masih membahas kitab Syarah Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Imam At-Tirmizi rahimahullah taala yang disyarahkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala. Pertemuan ke-17. Kajian ini diselenggarakan setiap hari Kamis ba'da maghrib sampai dengan selesai dari Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Raja Darussalam, Jalan PAK Abdul Rahim, nomor 326 Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhal mashkura Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita lanjutkan kajian kita membahas Syarah Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahumullahu taala. Yang buku ini membahas tentang profil lengkap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengenal profil beliau. Dan kita ketahui urgensi mengenal profil beliau karena beliau sallallahu alaihi wasallam adalah syahadat kita. Ya, beliau merupakan salah satu poin dari syahadat kita. Ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sosok seorang yang kita persaksikan orang tersebut sebagai utusan Allah. Di antara bentuk keteledoran kaum muslimin dan kurangnya kecintaan kaum muslimin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak memiliki semangat untuk mengenal beliau, ya. Sebagaimana telah kita jelaskan di pertemuan pertama bahwa mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bisa berbentuk amalan dan bisa juga terwujud dalam hati. Ya. Nah, kalau kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk amalan yaitu mengikuti beliau. Ya, mengikuti beliau, bagaimana sunnah-sunnah beliau, bagaimana gerak-gerik tingkah beliau, perintah-perintah beliau yang wajib, yang sunnat, bagaimana larangan-larangan beliau yang haram dan yang makruh. Nah, itu kita pelajari dan itu akan terwujud dalam amalan kita. Namun kadang-kadang kita lupa bahwa cinta itu juga harus ditumbuhkan di dalam hati. Ya, dengan cara apa? Ya, cara mengenal profil beliau seperti apa. Beliau itu sosoknya seperti apa. Beliau itu perjuangannya seperti apa. Beliau itu akhlaknya seperti apa. Beliau itu jasanya seperti apa. Nah, itu dipelajari di buku-buku sirah, di buku-buku syama'il. Ya. Nah, dengan mengenal seperti ini sehingga kita menumbuhkan, memupuk cinta kita di hati dan
amalan. Seseorang mengamalkan sunnah Nabi ya, dalam bentuk praktek, tapi di hati dia sedikit sekali bentuk pengagungannya terhadap Rasul, ya kurang amalannya, bahkan bisa hilang. Oleh karena itu perlu kita pupuk, baik meniru Rasulullah SAW secara amalan maupun menumbuhkan rasa cinta dan pengagungan di hati kita. Nah, pada kesempatan hari ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang sendal Nabi SAW di pekan kemarin. Ya, kita sudah bahas bentuk sendal beliau itu seperti apa. Dan pekan kemarin juga sudah kita singgung beberapa hadis tentang bagaimana cara beliau memakai sendal. Nah, yang pertama tentang bentuk sendal beliau itu jibliyah, ya, perkara yang seseorang tidak dinilai pahala semata-mata menirunya. Hanya saja itu bentuk kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, pengen tahu segala sesuatu yang berkaitan dengan beliau, sampai tentang ontanya kita pengen tahu. Onta Nabi seperti apa? Karena kita cinta. Ya. Karena kita cinta. Sebagaimana orang kalau ngefans terhadap tokoh tertentu, kendaraannya pun dia pengen tahu. Ya. Sendalnya pengen tahu, sepatunya pengen tahu, mereknya pengen tahu deh. Karena dia cinta, penggemar. Nah, kemudian poin kedua membahas tentang bagaimana beliau memakai. Ya, sudah kita bahas kemarin beberapa hadis dan kita lanjutkan sekarang hadis nomor 85. Haddatsana Abu Musa Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Ash'ath wa huwa ibnu Abi Sya'tha an abihi an Masruq. Ya, Masruq ini sudah kita bahas kemarin biografinya, dan sebagian rawi yang kita baca ini juga sudah kita bahas biografi mereka. Masruq ini waktu kecil dicuri, ya, jadi namanya Masruq, orang yang dicuri. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayammuna mastata'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat menyukai mendahulukan yang kanan dalam hal-hal yang beliau mampu. Sekemampuan beliau berusaha untuk melakukan sesuatu dengan yang kanan atau memulai dari kanan. Dalam hal apa saja kata Aisyah? Fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa tuhurihi. Dalam bersisir. Ya, Nabi itu kalau sisiran sebelah kanan dulu. Ini sudah kita bahas kemarin pas bahas rambut Nabi. Jadi Nabi bahas sisir kanan dulu, tengah, baru kiri. Ya. Nah, kalau kita tiru sisiran seperti itu, nyisirnya, maka kita mencontoh perbuatan Nabi SAW yang itu merupakan sunnah. Wa tana'ulihi, beliau juga memakai sendal dengan kaki kanan dulu, kemudian melepas kaki kiri dulu. Wa tuhurihi, dan dalam bersuci. Ya. Bersuci di sini maksudnya wudu. Mandi janabah pun demikian. Ini tuhur. Jadi beliau dahulukan yang kanan. Lalu bagaimana kalau sifatnya membersihkan sesuatu yang kotor? Ya. Kan Nabi SAW di hadis sebelumnya, wa tuqaddama al-yusra fi diddi dzalik. Nabi itu mengedepankan memakai tangan kiri untuk sesuatu yang bertolak belakang dari yang beliau gunakan untuk menggunakan tangan kanan. Ya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, kata beliau itu suka dengan fil umuril lati fiha at-takarrumah, dalam hal-hal yang mulia dan perhiasan. Nah, itu beliau gunakan tangan kanan. Bersisir itu kan berdandan, berhias. Pakai sendal pun demikian. Ya, dalam hal-hal yang mulia beliau gunakan tangan
kanan atau memulai sesuatu yang kanan. Lalu dalam hal-hal yang kotor, maka beliau gunakan tangan kiri. Ya, termasuk sikat gigi. Kanan dulu, kiri dulu. Gigi kanan dulu, gigi kiri dulu. Ya. Kecil nih Ustaz bahas sikat gigi. ya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibahas oleh para ulama kita. Ya. Ulama khilaf. Kanan dulu apa kiri dulu? Gunting kuku. Kanan dulu, kiri dulu. Ulama khilaf. Dibahas oleh para ulama, kanan atau kiri dulu. Dibahas oleh para ulama kita. Al-Imam Al-Ghazali, Asy-Syafi'i mengatakan beliau dalam gunting kuku ini, kata beliau termasuk perbuatan membersihkan sesuatu yang kotor. Membersihkan sesuatu yang kotor berarti dari kiri dulu. Walaupun ulama yang lain menganggap itu bersuci. Ya, dari kanan dulu. Sikat gigi. Kalau kita kategorikan sikat gigi termasuk membersihkan sesuatu yang kotor, ya, berarti dari kiri dulu. Kalau kita kategorikan ini termasuk bentuk bersuci, maka kanan dulu. Ya, Allah Ta'ala alam. Walaupun ya bisa kita katakan gunting kuku itu membersihkan sesuatu yang kotor. Demikian juga sikat gigi. Kemudian hadatsana Muhammad bin Mazruq Abu Abdullah. Qala hadatsana Abdurrahman bin Qais Abu Muawiyah qala hadatsana Hisham an Muhammadin an Abi Hurairah qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibalan. Sesungguhnya sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki dua tempat untuk menjepit. Ya. Demikiannya wa Abi Bakrin wa Umar. Demikian juga sendalnya Abu Bakar dan sendalnya Umar. Itu ada tempat dua untuk jepit. Kalau kita sendal jepit kita kan siko untuk jepit. Sendal Rasulullah itu punya dua tempat jepitannya. Demikian juga sendalnya Abu Bakar dan sendalnya Umar. Wa awwalu man 'aqada 'aqdan wahidan Utsmanu. Adapun yang pertama kali dari khalifah ini yang pakai sendalnya satu jepitan itu Utsman. Seperti sendal jepit itu. Itu satu kibal cuma satu jepit. Apa faidahnya? Hadis ini perlu diriwayatkan. Ya. Ini menunjukkan di antara faidahnya adalah bahwa model sendal ini berubah dari zaman ke zaman. Dan ini bukan termasuk sunnah. Dalam arti kalau kita lakukan hal tersebut itu bernilai pahala. Buktinya apa? Utsman bin Affan tidak pakai sendal seperti sendal Rasulullah, sendal Abu Bakar, sendal Umar. Kalau itu sunnah pasti dilakukan oleh Utsman. Faedah dalam permasalahan tabarruk bi atharin Nabi, dengan peninggalan-peninggalan Nabi, al-munfasilati min badanihi kasya'ri, yang terpisah dari badan beliau seperti rambut. Ya, kan rambut beliau itu kadang dipegang oleh orang yang rontokannya kan terpisah artinya dari badan beliau sudah itu. Wa mulazamati li badanihi kal jubbah, dan sesuatu yang menempel di badan beliau seperti jubah atau baju dan lain sebagainya. Dijelaskan dari para sahabat, terdapat banyak riwayat dari sahabat bahwasanya para sahabat itu menjaga peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat itu bertabarruk dengan zat-zat atau benda-benda yang merupakan peninggalan Nabi.
yang pernah bertempelan dengan badan Nabi. Rambut, baju kan pernah nempel dengan badan Nabi. Dijelaskan bahwasanya Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kana indaha jaljalun min fiddatin fihi sya'aratun min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ummu Salamah itu memiliki sebuah wadah yang terbuat dari perak. Jaljal itu apa? Genta, al terjemahnya. Genta itu apa? Tidak tahu saya. Ya. Wadah lah intinya. Wadah terbuat dari perak, yang di wadah tersebut terdapat beberapa rambut Nabi. Rambut Rasulullah SAW. Wa kana idza asaba insanan ainun. Kalau ada seseorang yang terkena ain, au ishtaka ba'atha bi ina'in ilaiha fa khadathu fihi. Ya, kalau seandainya ada seseorang yang terkena ain, jadi ain itu nyata, penyakit ain, seorang terkena gangguan ain itu nyata. Ya. Oleh karena itu ya sering-seringlah doakan anak-anak kita, terutama anak-anak yang sering kena ain. Orang ain itu bukan cuman hasad, tapi orang kena ain itu bisa jadi karena orang kagum. Ya. Orang kagum. Seperti bapaknya muji anaknya. Masya Allah anak ini lagak nih. Tidak pakai Masya Allah dia. Kalau Masya Allah aman. Alangkah belagaknya anak Nabi ini. Ya. Dengan pujian dari hatinya berangkat. Dia kagum luar biasa dengan anaknya. Alangkah pinternya anak Nabi. Ya. Tahu-tahu demam anaknya. Makanya orang-orang dulu kadang menghindari pujian. Cuman orang dulu kan belum punya ilmu. Oh jangan ngomong kayak itu. Kalau nak ngomong anak tuh jelek, anak jangan juga. Ya, kalau orang dulu seperti itu, jangan ngomong yang kebalikannya. Nanti anak ini sakit. Artinya orang dulu tahu itu ain. Ada ain. Cuman orang tidak ngerti itu ain. Ya, seperti ibu-ibu kita itu ngomong seperti jangan dipuji anak kalau sakit. Ya, itu ain. Ya. Dan ain itu kadang-kadang orang kelirunya, orang takut pasang foto anaknya di sosmed misalnya. Dan itu bagus ya. Itu bagus. Dia takut pasang foto anak yang terkena ain. Tapi ain itu lebih berpengaruh secara nyata. Secara nyata itu lebih berpengaruh dibanding foto. Foto saja berpengaruh, apalagi kalau anak itu diajak jalan keluar misalnya. Nah, orang menyangka cuman foto inilah. Ketika majang foto di sosmed ini berpengaruh. Tapi dia lupa ketika diajak keluar, ya lebih berpengaruh. Ketemu langsung. Oleh karena itu jangan lupa ketika orang muji anak kita, langsung kita timpali, Masya Allah. Ya. Kita katakan Masya Allah. Kita puji anak kita dengan ungkapan, Masya Allah. Jangan lupa. Nah, kita timpali seperti itu. Ada orang puji namanya orang awam. Muji, cantik nih anak, kemana ini? Barusan mandi. Anak-anak diajak sore-sore keluar. Alangkah cantiknya. Ya di sini. Jangan lupa, Masya Allah. Ya. Nanti anak itu bisa demam. Artinya ain itu nyata. Nah, kalau seandainya seorang kena ain, au ishtaka ba'ath, atau dia sakit, ya, maka orang-orang nanti mengutus kepada Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha untuk minta tabarruk dengan rambut Nabi tadi. Fakhadathu fihi, kemudian diwadahkan di satu tempat, dari rambutnya tadi ditumpahkan mungkin ke gelas atau ke ember, ke wadah kecil, dikasih air, digoyang-goyang. Atau tadi wadah tadi langsung dimasukkan air, digoncang-goncang, tumpah ke banyunya ke gelas, nanti diminum di budak tadi. Atau diwudukkan. Nah, artinya para sahabat itu mengenal tabarruk dengan asar Nabi, peninggalan-peninggalan Nabi, termasuk rambut Nabi. Qala Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, wal muradu annahu kana man ishtaka arsala ina'an ila Ummi Salamah.
Maksud beliau, kalau ada orang yang sakit, nanti orang tersebut mengutus seseorang yang lain untuk menemui Ummu Salamah atau datang kepada Ummu Salamah bawa wadah banyu. Wadah pokoknya dibawa. Fataj'alu fihi tilka sya'arat. Kemudian Ummu Salamah taruh rambut tadi di wadah. Wa taghsiluha fihi, ya. Kemudian dicuci rambut tadi di wadah tadi. Wa tu'iduhu, baru wadah tadi rambutnya diambil, wadahnya dikembalikan kepada orang tersebut. Fayashrabuhu sahibul ina. Kemudian pemiliknya tadi wadah itu minum dari air bekas rambut Nabi tadi. Yaqtasilu bihi istishfa'an biha. Ya, dia atau mandi dengan air tersebut untuk berharap kesembuhan, wa tahsulu lahu barokah, dan untuk mendapatkan keberkahan, ya, tabarruk. Nah, kata Syekh Abdul Razak di sini qad khassallahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi an ja'ala jismahu mubarakan. Allah itu mengkhususkan bahwasanya tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkah. Badan beliau itu berkah. Makanya para sahabat peluk-peluk, para sahabat cium-cium, para sahabat pegang-pegang. Karena berkah badannya itu. Nabi itu. Dan para sahabat itu bertabarruk, ngalap berkah dengan keringat Nabi, dengan ludah Nabi, dengan rambut Nabi, ya, kata Abu Sufyan kalau Nabi itu beludah, para sahabat rebutan ambil ludahnya. Dan sisa wuduk beliau itu para sahabat ambil rebutan. Wa hadza kulluhu tsabitun fil ahadits shahihah. Dan semua ini sabit, valid. Ya. Ngalap berkah dari badan Nabi ini, dari sisa-sisa atau bekas-bekas Nabi ini valid di hadis-hadis yang sahih. Dengan demikian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, bertabarruk dengan bekas-bekas atau peninggalan Nabi adalah sesuatu yang sabit, diperintahkan, ya, ma'thurun, dan terdapat riwayat dari para sahabat, dari tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka. Dan hukumnya akan terus berlangsung, ya, tetap demikian keadaannya walaupun Nabi sudah meninggal. Namun fala taqtasiru ala sahabah wa ala tabi'in, ya. Namun tidak berlaku, tidak hanya terbatas hukum tersebut sampai para sahabat saja atau sampai tabi'in saja. Namun yang jadi pertanyaan, kata Syekh Abdul Razak, yujadu syai'un min athari rasulina sallallahu alaihi wasallam fi zamanina hadza. Namun ditemukan tentang peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman kita sekarang. Bihaitsu yakunu indana yaqinun tamun wa jazmun akidun annahu sya'run nabi sallallahu alaihi wasallam au na'luhu au nahwu dzalik. Ada orang yang benar-benar yakin, ya, bahwa ini adalah rambut Nabi, sendal Nabi dan lain sebagainya. Adapun yang pasti peninggalan dari beliau adalah, kata Syekh Abdul Razak, yang benar-benar valid itu ya sunnah-sunnah beliau, adab-adab beliau, akhlak-akhlak beliau, tata cara beliau bermuamalah, dan ini tercatat di buku-buku sunnah dengan riwayat-riwayat yang sahih. Namun berkaitan dengan rambut, sendal, tongkat dan lain-lain, maka tidak ditemui min dzalika fi hadzal zaman, ya, tidak ada di zaman sekarang ini yang valid, kata Syekh Abdul Razak. Sendal, ini sendal Nabi, ini rambut Nabi, dijemput di bandara, ya, rambut Nabi dijemput di bandara, jubah Nabi dijemput, ya. Tidak ada yang valid kecuali kata qila wa qola. Untuk menjawab hal tersebut, kata beliau, ada 2 hal atau 3 hal yang bisa jadi bahan pertimbangan. Innama khallafahu Nabi sallallahu alaihi wasallam minal athari qalilun jiddan. Peninggalan Nabi itu sangat sedikit, kata Syekh Abdul Razak. Terdapat hadis riwayat dari Bukhari
dari Amr bin Al-Harith radhiyallahu anhu qala ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda mautihi dirhaman wala dinaran wala abdan wala amatan wala syai'an illa baghlatahu al-bayda. Ya, kata sahabat Amr bin Al-Harith, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan sesuatu yang banyak, maksudnya. Tidak meninggalkan setelah beliau meninggal itu dirham, dinar, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, wala syai'a illa, dan tidak ada apapun kecuali bighol. Ya, bighol itu peranakan keledai dengan kuda. Itu bighol. Kecuali Nabi punya bighol, punya kendaraan yang berwarna putih, bighol putih, punya senjata, wa ardhon ja'alaha shadaqatan, dan tanah. Ya, tanah di Khaybar. Nabi ninggalkan tanah. Ini jadi fitnah bagi orang-orang Syiah. Ya. Abu Bakar itu ngambil jatah warisnya Aisyah, tanah, ya. Padahal tidak sampai hadis kepada Aisyah bahwa kata Abu Bakar, sesungguhnya Nabi itu tidak meninggalkan waris. Yang mereka tinggalkan adalah jadi sedekah. Nabi tinggalkan tanah sehingga tanah tersebut jadi sedekah. Nah, orang Syiah fitnah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, dia ambil tanahnya warisan untuk Fatimah, ya. Dan Fatimah tidak mengetahui hadis tersebut. Artinya ilmu di para sahabat pun bertingkat-tingkat. Ini jadi pertimbangan pertama, sesuatu yang ditinggalkan Nabi setelah beliau meninggal itu sedikit saja jumlahnya, tidak banyak. Tiba-tiba sekarang jadi banyak. Aduh baju, aduh ini, aduh itu. No. Yang dulu tinggal sedikit, tahu-tahu jawari jadi banyak. Pertimbangan kedua, inna katsiran min hadhil athar ta'arradat lil faqdan. Peninggalan ini hilang, ya. Kebanyakan apa yang ditinggalkan oleh Nabi itu hilang. Disebabkan karena apa yang terjadi di tengah kaum muslimin, fitnah, peperangan, ya, kerusuhan. Faqad jaa fi sahihain, dalam sahihain terdapat riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min wariqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya cincin dari perak. Wa kana fi yadihi, dan Nabi pakai di tangannya. Tsumma kana ba'du fi yadi Abi Bakrin. Kemudian cincin tersebut dipegang oleh Abu Bakar. Kemudian setelah itu Umar, tsumma kana ba'du fi yadi Utsman, kemudian setelah itu Utsman, hatta waqa'a ba'du fi bi'ri Aris naqshuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman Utsman, cincin tadi jatuh ke sumur yang namanya sumur Aris. Ada nama Aris di sini? Hati. Pedagang ngaku. Artinya Aris itu nama Arab, ya. Dan terukir di cincin tersebut Muhammadun Rasulullah wa sayati fil babil ladzi yalihi. Dan ini akan ada pembahasan tentang cincin Nabi setelah bab ini. Kemudian yang menyebabkan juga hilang wasiatu ba'dus sahabah. Ya, wasiat sebagian sahabat bahwasannya peninggalan Nabi itu dikuburkan, ya. Seperti kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau mewasiatkan peninggalan Nabi itu untuk, mungkin beliau punya peninggalan Nabi yang beliau pegang. Kemudian setelah beliau meninggal, beliau berwasiat ini dikubur saja. Kemudian pertimbangan ketiga, wa huwa ahammu ma yakunu fi hadzal bab adamud dalilul yaqini. Tidak adanya dalil yang pasti. Bahwasanya ini menunjukkan ini nih sendal Nabi, yakin ya.
Atau si anu dari si anu dari si anu dari si anu. Si anu ngomongin Isnal Nabi pucuknya, atau siapa kok ini Isnal Nabi? Aku dengar si anu ngomong cek ini. Si anu ngomong dari mana? Aku dengar si fulan ngomong cek ini. Terus sampai sahabat sampai Nabi. Ya. Dan inilah poin yang paling penting. Sehingga penemuan benda-benda di zaman Nabi zaman sekarang itu tidak ada sesuatu yang bisa kita pastikan secara valid itu peninggalan Nabi. Ini rambut Nabi, ini jubah Nabi, ini tongkat Nabi, ini pedang Nabi. Tidak ada yang secara valid. Dari sisi nas, dari sisi secara ilmiah. Yang ada hanyalah ya tebakan, dugaan. Dan ini tidak ilmiah. Tidak bisa kita jadikan sandaran dan tidak bisa kita terima. Ya. Kemudian kalau orang beralasan ya, ini bentuk kecintaan ya, kecintaan kita kepada Nabi ya. Ini bentuknya seperti ini sendal Nabi, kemudian kita muliakan. Ini tongkat Nabi seperti ini. Tidak ada khilaf di tengah kaum muslimin, semua kaum muslimin cinta Nabi. Dak hati. Wong ngaku Islam dak ngaku cinta Nabi, dak mungkin. Dak mungkin. Kecuali dia munafik dengan kemunafikan yang akbar. Tidak mungkin orang beriman cinta Nabi. Artinya bukan jadi ukuran. Kalau orang tidak melakukan sesuatu, baik itu ritual atau sesuatu ini bentuk peninggalan, kemudian orang tidak mengakuinya, kemudian orang itu diklaim tidak mencintai Nabi. Tidak mungkin. Ya tentu itu tuduhan yang salah. Tuduhan yang dusta. Bahkan tuduhan yang berat. Menuduh orang lain tidak cinta Nabi. Semua orang cinta Nabi, kaum muslimin semua cinta Nabi. Ya. Tidak ada perdebatan tentang hal tersebut. Kecintaan kita kepada Nabi SAW itu kita depankan dari sesuatu yang berharga. Seperti orang tua kita, keluarga kita dan semua manusia. Lakinnahu sallallahu alaihi wasallam hadzara ummatahu asyadda tahdhir minal mughalati wa minat ta'addi. Namun Nabi kita Muhammad SAW itu melarang kita untuk gulu dan berlebih-lebihan. Kemudian tanbih. Tanbih. Peringatan. At-tabarruk bil athar khasun bil atharin Nabi SAW. Bertabaruk dengan peninggalan-peninggalan ini, ya bekas-bekas, itu hanya khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Fala yutabarraku bi athari ghairihi kainan man kana. Tidak boleh seseorang itu bertabarruk dengan athar siapapun, dengan peninggalan siapapun, dengan bekas siapapun, ya. Bagaimanapun kedudukan orang tersebut. Walihadza lam yunqal itlaqan an ahadin minas sahabati annahu tabarraka bi athari Abi Bakrin. Oleh karena itu tidak ada dinukil riwayat bahwasanya ada sahabat yang bertabarruk dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain. Padahal mereka itu orang-orang terbaik setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak kita pungkiri di sini ada khilaf ulama. Ya, tidak kita pungkiri ada khilaf ulama tentang ngalap berkah dengan orang soleh. Ya, para ulama memperlebar, sebagian ulama memperlebar bahwa ngalap berkah itu tidak hanya pada Nabi SAW saja. Seperti Imam An-Nawawi di beberapa tempat di syarah Sahih Muslim. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di beberapa tempat di kitab beliau Fathul Bari. Beliau berdua mengatakan ini kita boleh juga bertabaruk dengan orang-orang soleh selain Nabi SAW.
Dan kedua, ulama besarnya mazhab Syafi'i. Oleh karena itu kita jumpai banyakkan Syafi'iyah di zaman sekarang itu ngalap berkah dengan kiai-kiai mereka. Namun pendapat kedua orang ulama besar ini, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya, itu tidak tepat. Ya, tadi karena tidak ada sahabat yang bertabaruk dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali atau istri-istri Nabi, tidak ada. Ya. Namun di kalangan Syafi'iyah di negeri kita ini terjadi, ya. Mereka ngalap berkah dengan kiai-kiai mereka. Ya. Ada kiai pegang-pegang badannya. Sujud. Aku jadi pejabat ini karena dulu pernah sujud dengan kiai itu. Iya, terjadi itu. Mereka mengatakan seperti itu. Ya, karena berkat dari Mbah Yai Sanu lah, aku sekarang jabat sini. Ya. Nah, kita katakan ini tidak kita pungkiri. Jangan antum katakan, ulama sepakat. Ya, tidak. Ada khilaf di situ. Cuman khilaf di sini yang benar adalah kita tidak boleh bertabaruk kecuali pada bekas-bekas peninggalan Nabi Muhammad SAW saja. Titik. Nah, ya. Insyaallah bisa kita lanjut tentang bentuk cincin Nabi. Ya. Kalau menginspirasi antum nak buat cincin. Ya. Demikian untuk saat ini, kita lanjut nanti setelah Isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wassallam wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Sudah wa'tadilu. Marilah para jamaah kita meluruskan shaf. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjutkan sedikit pembahasan kita, kurang lebih nanti sampai 8:30, termasuk tanya jawab kalau ada. Kita sampai di pembahasan tentang babu maja'a fi dzikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang riwayat-riwayat yang menyebutkan berkaitan dengan cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui khatam dalam buku ini itu ada dua permasalahan, ada dua bab tentang khatam. Khatam yang pertama yaitu kita telah lewati pembahasan tentang tanda kenabian, itu juga disebut khatam, ya, yaitu di daging yang menonjol di punggung Nabi SAW, ya, yang sebesar telur burung darah, yang pas bertepatan di jantung beliau di belakang. Dan itu adalah tanda kenabian. Dan beliau juga disebut khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Karena apa beliau disebut khatamun nabiyyin? Masih ingat tak? Masih ingat tak kenapa nabi disebut khatamun nabiyyin? Tak kata dia. Masih ingat tak? Tak ingat. Ya. Ingat tak? Tak ingat. Ya, beliau disebut khatamun nabiyyin karena stempel. Ya, namanya stempel itu paling terakhir, sesuatu yang paling terakhir daripada surat. Kalau surat sudah stempel sudah. Tanda tangan nomor 2 terakhir, baru stempel. Terakhir itu. Ya. Jangan lupa ya. Kemudian di buku ini disebutkan, kemudian makna yang kedua khatam yaitu cincin. Ya, beliau itu cincin. Ini dimaknai oleh orang-orang Ahmadiyah. Nabi itu khatam, situ khatamun nabiyyin, Nabi itu cincin. Makanya antum harus tahu makna khatam tadi. Karena orang Ahmadiyah juga punya makna khatam. Khatam menurut mereka Nabi khatamun nabiyyin, Nabi itu cincinnya para nabi. Jadi bukan nabi terakhir. Beliau itu cincinnya para nabi, nabi yang paling istimewa kata mereka. Sehingga tidak menutup kemungkinan setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi. Itu menurut orang-orang Ahmadiyah. Menurut ahlu sunnah khatam di situ bukan cincin, tapi antum harus tahu artinya. Ya, karena itu bagian dari keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Al-khatamu halqatun dzatu fassin min ghairiha. Nah, ini al-khatam pada pembahasan bab ini. Pada pembahasan bab ini al-khatam artinya adalah sesuatu yang melingkar, cincin maksudnya, dzatu fassin yang memiliki mata cincin, min ghairiha. Yang mata cincin itu terbuat dari bahan yang berbeda dari cincinnya. Itu namanya khatam. Fa illam yakun laha fasun fahiya fathatan, fahiya fathatun. Kalau cincin yang tidak punya mata cincin dalam bahasa Arab disebut fathah. Ya, dalam bahasa Arab cincin yang tidak punya mata cincin sama cincin yang punya mata cincin itu beda namanya. Bahasa kita cincin. Nak ada mata, nak besar, nak kecil, ya cincin. Pokoknya lemak bahasa kita, tidak pening-pening pala. Tapi bahasa Arab detil ya, sehingga orang kalau ngomong paham maksudnya. Oh, maksudnya ini. Detil dia, ya. Oleh karena itu bahasa Arab itu jadi bahasa Al-Qur'an karena detil. Ini maksudnya cek ini maksudnya cek ini maksudnya ini. Wa hadhihi tarjamah ma'qudatun li bayani ma yata'allaqu bil khatim.
bil khotam ya. Dan bab ini dibahas untuk menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan cincin yang ada di tangan Rasulullah SAW. Baik karakteristik cincin tersebut, sifatnya kan karakteristiknya, atau ukiran-ukiran yang ada di cincin tersebut, tujuan dipakainya dan lain-lain. Dan cincin ini Nabi kenakan di akhir-akhir masa atau fase kehidupan beliau. Beliau mulai pakai cincin tahun 6 Hijriyah. Indama bada'a sallallahu alaihi wasallam yukatibul muluk bid-da'wati ila dinillah. Tujuannya beliau pakai cincin itu ketika beliau sudah mulai nyurati para raja-raja untuk mendakwahi mereka agar memeluk Islam. Ketika Rasulullah SAW ingin menulis surat ke Romawi, qila lahu, kemudian ada sahabat yang mengatakan, innahum la yaqra'una kitaban illa ayakuna makhtuman. Orang-orang Romawi tidak bakal baca surat, wahai Rasulullah, kecuali surat tersebut ada stempelnya. Fattakhadha hina idzin al-khatam. Saat itulah Rasulullah pakai cincin. Artinya tujuan kegunaan cincin ini untuk apa? Untuk stempel, bukan untuk dandan. Ya, ini tujuan Rasulullah SAW pakai cincin. Tapi kita bahas lagi. Oleh karena itu, para ahlul ilmi, para ulama berselisih pendapat, merinci tentang hukum seseorang pakai cincin. Di antara mereka, idza kana li hajatin likaunihi mathalan qadiyan. Ya. Kalau kata Syekh Abdul Razak, seandainya seseorang itu memang pakai cincin, dia adalah orang yang berkebutuhan seperti qadi atau orang-orang yang memiliki tanggung jawab, duduk di pemerintahan dan butuh menggunakan cincin. Fa huwa binisbati ilaihi sunnatun. Maka kata Syekh Abdul Razak, dari pertimbangan ini, orang ini disunnahkan pakai cincin. Ini mazhab Hambali. Ya. Ana selalu, insya Allah ana berusaha akan mengutarakan beberapa pendapat ya. Memang konsekuensinya antum bingung. Jadi yang mana yang benar? Nah, itu konsekuensi. Salah satu. Tapi ana pengen supaya salafin, ahlu sunnah itu tidak gagap dengan khilaf, tidak gagap dengan ikhtilaf, beda pendapat. Karena terjadi realita kita itu, kalau lihat perbedaan pendapat, yang beda dari kita katakan ini tidak sunnah. Realita itu, ini tidak sunnah, ini bukan manhaj salaf. Kayak dulu, ya. Yang kita kaji terus terang ikhwan banyak adalah mazhab Hambali. Ya. Antum belajar kitab di sini Mulakhas ya. Mulakhas fikhi. Ya, itu kitab Hambali. Ya, sehingga nanti orang-orang mengatakan selain dari pahaman mazhab Hambali tidak sunnah. Alhamdulillah ada syarah Syama'il mazhab Syafi'i. Al-Mawahib Al-Muhammadiyah bisyarhi Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Menurut Syekh Abdul Razak, ya, Hambali ya, sunnah. Kecuali orang yang memiliki kebutuhan. Ya. Wa amma idza kana an ghairiha hajatun fa innahu yakun mubahan. Kalau tidak punya hajat, tidak punya kebutuhan, itu statusnya mubah-mubah saja. Itu kata Syekh Abdul Razak. Nah, dari sini juga tidak kita bisa pahami dari muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala, ya. Tidak semua budaya yang berasal dari orang-orang kafir itu tertolak. Dari mana kita bisa simpulkan ini? Cincin ini. Kan kata para sahabat, wahai Rasulullah, orang-orang Romawi tidak bakal baca surat kecuali ada stempelnya. Artinya itu budaya siapa? Budaya Romawi.
Bukan budaya kaum muslimin di masa itu. Tapi namanya budaya kan kekhasan mereka. Ya, itu budaya mereka. Lalu Rasulullah SAW terima. Diamalkan juga oleh Rasulullah SAW. Tasyabbuh dah ini. Tasyabbuh dah Rasulullah. Nyerupa dah dengan orang kafir. Menyerupai orang kafir tak? Ya nyerupai. Tidak dari mana? Nyontoh siapa jadi tadi? Artinya dari sini ikhwan, tidak semua tasyabbuh itu mutlak terlarang. Dirinci. Ya, dirinci. Di antaranya ini sudah menjadi kesepakatan pergaulan internasional. Kalau nak ini, nak baca surat, nak berlaku, stempel. Ya. Hadis pertama sekarang. Dan hadis terakhir pada pertemuan ini. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahidin an Abdullah ibnu Wahab. Abdullah ibnu Wahab ini ulama Mesir, hafidhu Misri, ahfadhu Misriyin. Dijuluki orang Mesir yang paling hafal hadis. Muridnya Imam Malik. Sampai dia mengatakan laula malikan la dhalaltu. Kalau bukan karena Imam Malik, aku akan tersesat. Aku jadi orang sesat kalau bukan karena Imam Malik. An Yunus an Ibnu Syihab an Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu habasyian. Sesungguhnya cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbuat dari perak. Wa kana fassuhu habasyian, dan cincinnya itu, mata cincinnya itu Habasyi. Habasyi di sini ada dua tafsiran. Ada tiga bahkan bisa dikatakan. Pertama, Habasyian di sini bahannya dari Habasyah. Yang bahan itu kan ada batu apa? Akik dari Kalimantan, batu rajo. Nah, batunya Nabi ini dari Habasyi. Ini makna pertama. Atau Habasyian di sini yang buat cincinnya orang Habasyi. Makna ketiga, ukiran cincinnya itu, modelnya, stylenya itu model Habasyi. Ya. Kemudian artinya dari sini boleh bagi seseorang pakai cincin yang terbuat dari perak. Ya, cincin Rasulullah SAW dari perak. Perak boleh dikenakan baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Boleh seorang laki-laki pakai cincin perak. Kemudian laki-laki haram pakai cincin dari emas. Ya, khusus laki-laki saja yang boleh, perempuan yang haram perempuan boleh. Adapun cincin yang terbuat dari besi ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada larangan digunakan baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Ya. Syafi'iyah mengatakan minimal makruh. Hambali boleh. Dalil Syafi'iyah adalah ketika Rasulullah SAW melihat salah seorang sahabat di tangannya ada cincin terbuat dari besi. Dari tembaga pertama. Terbuat dari tembaga. Kemudian Rasulullah SAW berkomentar, "Ma li ajidu min karihal asnam." Ya, aku melihat pada dirimu ini ada bau-bau berhala.
Seorang pakai cincin dari tembaga. Fatarahahu, kemudian dibuang oleh sahabatnya cincin tadi. Tsumma jaa wa alaihi khatamun min hadidin. Kemudian besok harinya dia pakai cincin dari besi. Dikomentari lagi oleh Rasulullah SAW. Ma liyara alaihi, ya, huliyah ahlin nar. Aku melihat engkau sekarang pakai perhiasannya penduduk neraka. Nah, lebih parah dari kemarin. Kemarin bau berhala, ini pakaian penduduk neraka dipakai, ya. Sehingga Syafi'iyah mengatakan minimal hukum dari pakai cincin yang terbuat dari besi makruh, hukumnya terlarang. Sementara Hambali berpendapat boleh. Kenapa berpendapat boleh? Karena ada seorang sahabat yang nikah tidak punya apa-apa, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, walau khotamun min hadid, ya, bawa ini apa? Mahar, walaupun cincin besi, ya, walaupun cincin besi. Sehingga kita ambil ini khilaf ulama. Jadi kalau mau aman ya itu khurujul minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan ulama itu dianjurkan. Caranya apa? Dosa pakai cincin besi, pakai cincin perak, dah aman. Yang ngelarang tidak negor gitu, yang ini juga tidak kena, ya, aman. Kemudian menurut Syafi'iyah, kalau kita di antara Imam Ibnu Jama'ah wa ghairihi, wa mazalan nasu minal amati wa ghairihim yattakhidunal khawatim salafan wa khalafan. Sejak dulu orang-orang itu memakai cincin, ya. Baik orang-orang awam secara umum itu memakai cincin, baik yang dulu salaf maupun yang sekarang. Qala fil mawahib, qala Syekhul Islam Asy-Syaraf Al-Munawi, kata beliau Syekhul Islam Asy-Syaraf Al-Munawi Asy-Syafi'i mengatakan wa tahsulu sunnah bilubsil khatam walau musta'ar au musta'jar wal awfaq littiba'i lubsihi bil milk wastidamatihi. Kemudian kata Syekhul Islam Al-Syaraf Al-Munawi Asy-Syafi'i, sunnah pakai cincin, ya, walaupun minjem atau dia beli. Namun yang paling mengikuti sunnah itu cincin tersebut adalah milik sendiri, sehingga kepemilikannya secara total. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i. Dan menurut mazhab Syafi'i, ya, bahwa seseorang itu tidak boleh memiliki cincin lebih dari dua. Lebih dari dua makruh. Cincin sini sikok 2, 3. Lah 3 sikok tangan. Nah, itu makruh. Ya. Sehingga 1 atau pokoknya 2. Dia pilih cincin seperti itu. Dari hadis ini juga kita bisa ambil faidah, yaitu bolehnya memakai produk dari negeri kafir. Ya. Tadi kan ini cincin Habasyah, atau boleh seseorang menggunakan style model dari negeri kafir selama tidak ada larangan. Tidak ada bentuk kekhususan. Misalnya seseorang gaya rumahnya gaya Amerika. Oh, ini American style rumahnya ini. Astagfirullahaladzim. Niru wong kafir dia. Nah, ya, misalnya seperti itu. Tidak masalah. Hal-hal seperti itu. Oh, tiang rumahnya tiang Itali nih. Ya. Nah, itu tidak masalah. Nah, itu bukan termasuk tasyabuh yang terlarang. Dalilnya ini, cincin Nabi reliefnya, stylenya adalah style Habasyi. Demikian apa yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang ingin disampaikan silahkan.
Tidak ada. Ya sudah, kalau ada nggak usah dipaksa. Ya, kita akhiri pertemuan kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.